Perkenalkan, nama saya Naila Atila Muslim, nomor NIK saya 23021122 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang komunikasi antar personal mengenai 1. Sifat-sifat komunikasi antar pribadi dan 2. Unsur komunikasi. Mari kita bahas pembelajaran selanjutnya. Check it out. Ada 7 sifat yang menunjukkan bahwa suatu komunikasi antara dua orang merupakan komunikasi antarpersonal. Yang pertama, melibatkan perilaku verbal dan nonverbal. Komunikasi terjadi tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan nada suara, ekspresi wajah, atau gerakan tangan. Itu juga yang disebut dengan komunikasi nonverbal. Yang kedua, melibatkan ungkapan yang spontan. Contohnya apa? Kita seringkali memberikan respon secara spontan tanpa mempersiapkan kata-kata sebelumnya. Yang ketiga, tidak statis melainkan dinamis. Maksudnya, sifat komunikasi antar pribadi tidak statis, ia terus berubah seiring berjalannya waktu dan situasi. Contohnya dalam sebuah persahabatan, cara kita berkomunikasi dengan teman mungkin berbeda, tergantung situasi dan suasana hati masing-masing. Yang keempat, melibatkan umpan balik atau feedback pribadi, hubungan interaksi, dan koherensi. Contohnya, dalam percakapan, jika seseorang mengungkapkan rasa tidak setuju terhadap suatu pendapat, interaksi lanjutan dapat terjadi ketika individu lain memberikan argumen mereka sendiri. 5. Komunikasi antar pribadi diatur oleh tata aturan baik yang bersifat intrinsik, yang bersifat internal, ataupun ekstrinsik yang bersifat eksternal, seperti norma sosial, nilai-nilai budaya, atau norma-norma lainnya. Misalnya, dalam budaya tertentu, ada aturan bagaimana kita harus memperlakukan orang yang lebih tua dalam berkomunikasi, seperti menggunakan bahasa yang sopan dan menghindari kontroversi. Kemudian yang keenam, komunikasi merupakan suatu kegiatan dan tindakan. Komunikasi antar pribadi bukan hanya sekedar pertukaran kata-kata, tetapi kegiatan yang melibatkan adanya tindakan, respon, dan interaksi antara individu. Contohnya, ketika kita sedang mendengarkan teman yang sedang membagikan masalah pribadinya terhadap kita, sikap simpatik adalah bentuk dari respon atau tindakan dari suatu komunikasi tersebut. 7. Melibatkan di dalamnya bidang persuasif, yang dimana individu mencoba untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain tentang suatu gagasan atau tujuan tertentu. Setelah kita memahami sifat-sifat komunikasi antarpersonal, kita masuk pembahasan unsur-unsur komunikasi antarpersonal. 1. Sumber atau pengirim. Yang kedua, encoding. Encoding adalah proses di mana sumber merumuskan maksud pesan ke dalam gaya bahasa agar bisa diterima oleh pendengar yang lain. Yang ketiga adalah pesan, ide, pikiran, atau perasaan yang ingin disampaikan oleh sumber kepada penerima melalui kata-kata verbal atau tindakan nonverbal. Yang kelima adalah decoding, proses yang dilakukan oleh penerima dalam menyaring pesan dari encoder atau penerima. Yang keenam adalah penerima atau orang yang menerima pesan dalam bentuk prasakata atau kalimat dan menerjemahkannya dalam makna tertentu. Yang ketujuh, gangguan atau noise, hambatan bagi kelancaran proses pengiriman pesan dari pengirim kepada penerima. Yang kedelapan, umpan balik, reaksi atau respon yang diberikan penerima terhadap pesan dari pengirim. Yang kesembilan adalah konteks, menerangkan situasi dalam kondisi yang melibatkan jumlah peserta komunikasi.